Selamat pagi adik-adik, Shalom. Oke, kita bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI Hai Kids. Oke, pagi ini Ibu berdoa semua bersukacita, semua sehat ya, dan semua bersemangat. Mengapa? Karena kita mau memuji nama Tuhan ya. Adik-adik, semua kita bisa berkumpul, bisa beribadah, itu karena kita sudah mendengar panggilan Tuhan. Ingat, waktu Nabi Samuel masih kecil, dia dengar-dengaran suara Tuhan ya. Samuel, dia dengar dan dia menyahut, "Ya Tuhan, ini aku." Ya, yuk kita mau nyanyi sama-sama. Dengar dia panggil nama saya. Semua berdiri yuk, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi ya adik-adik ya, kita nyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke adik-adik, semua bergirang, semua bersukacita. Karena apa? Karena kita semua memiliki Allah yang luar biasa. Allah kita yang tidak pernah melupakan kita. Allah kita yang mengasihi kita setiap hari. Oke, kita nyanyikan dulu satu lagu ya. Oh, boleh duduk, boleh. Mau berdiri juga boleh. Ya, kita mau nyanyikan satu lagu. Burung pipit. Ya, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Terlebih diriku. Ya, semua kita dikasihi Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Satu kali. Oke. Burung pipit yang kecil. Oke. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit, bunga bakung. Yuk kita nyanyikan yang kedua. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekarang kita nyanyi burung yang besar dan kecil. Burung yang besar kecil, bunga
penciptanya. Oleh penciptanya. Oke. Mari adik-adik kita akan bersatu dalam doa. Kita membuka sekolah minggu online kita hari ini di dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kembali datang di hadapan Tuhan meskipun secara online. Kami bersyukur kalau kami boleh diberi Tuhan kesempatan untuk kami boleh memuji nama Tuhan dan juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa di surga, Tuhan tolong kami semua, siapkan hati kami supaya kami boleh memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Kami boleh memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan tolong teman-teman kami yang saat ini belum bisa bersekolah minggu, biar Tuhan menilik mereka. Yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, yang mungkin malas Tuhan tolong mereka supaya lain kali mereka juga mau kembali bersekolah minggu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, adik-adik sekarang kita mau lanjut ya. Kita mau lanjutkan puji-pujian kita dengan Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Ya, kita tak berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kita nyanyikan lagunya sekali lagi, Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Ya adik-adik, kasih Yesus indah, indah, indah banget ya. Lebih indah dari pelangi. Semua pernah lihat pelangi dong ya. Kalau habis hujan, tapi mulai sudah ada matahari, masih ada matahari, nanti kita bisa lihat tuh ya semburat warna pelangi. Indah nggak? Indah kan ya? Terus adik-adik juga pernah lihat bintang di waktu malam. Indah sekali ya, kita lihat, itu ada bintang indah banget. Bunga-bunga juga adik-adik tahu semua indah. Tapi ternyata kasih Tuhan Yesus kita itu jauh lebih indah. Ya, nah adik-adik, kalau kita tahu ada orang yang mengasihi kita, pasti kita mau menyaksikan itu. Ya, kita mau cerita ke orang lain. Kasihnya si ini, ya, atau orang ini baik loh sama saya, orang ini begitu mengasihi saya. Kita semua dikasihi oleh Tuhan Yesus dan kita mau menyaksikan bagaimana baiknya Tuhan Yesus kepada kita, ya. Oke, kita nyanyikan bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita mau menyaksikan kasih Tuhan kepada kita. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita bertekun. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang.
adik-adik. Ya, kalau kita sudah menikmati, sudah merasakan kasih Tuhan, kita harus juga bersaksi, menyaksikan itu kepada semua orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita juga ya. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kita, ya silakan dipersiapkan persembahannya. Oke, yuk kita akan nyanyikan sama-sama lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Oke, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari lepas hari Tuhan begitu mengasihi kami dengan berkat-berkat yang melimpah. Dengan berkat-berkat yang luar biasa. Bapa di surga, saat ini kami mau memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami juga kepada Tuhan. Bapa di surga, mungkin ada dari kami, adik-adik ini yang merasa Tuhan belum memberkati kami. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya setiap detik dalam hidup ini boleh kami lewati, detik demi detik, waktu demi waktu, itu semua pasti karena Tuhan yang memberkati dan menyertai kami. Tolong kami Tuhan untuk selalu bersyukur, mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Yuk disiapkan Alkitabnya. Oke, kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau nyanyikan dulu satu lagu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Oke, siapkan hati kita. Siapkan Alkitab kita. Siapkan catatan kita ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya adik-adik, baca Alkitabnya setiap hari, doanya juga setiap hari, bukan cuma hari Minggu ya. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Ibu akan persilakan ibu guru yang lainnya untuk boleh memberikan atau menyampaikan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di GKI Hai Kids. Ya, senang sekali ibu bisa bertemu lagi dengan adik-adik walaupun melalui tayangan YouTube ini. Gimana kabarnya nih adik-adik semuanya? Semuanya sehat ya?
Oke, saat ini kita akan mendengarkan ceritanya sangat menarik. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita semuanya berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang boleh kami terima. Apabila ada yang sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan. Apabila ada yang saat ini kurang enak badan atau ada hal-hal lain karena harus keluar kota sehingga harus mengikuti GKI High Kids, biarlah Tuhan menyertai dimanapun adik-adik berada. Tuhan terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-muji Tuhan melalui lagu-lagu yang sudah kami nyanyikan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami boleh duduk diam, boleh mengerti apa yang akan diceritakan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, Ibu mau tanya nih, semoga kalian walaupun mengikuti GKI High Kids bukan lagi sakit ya. Mungkin kalian lagi bepergian ya. Tapi pernah nggak sih kalau kalian itu sakit kulit? Ada? Misalnya kayak ibu nih, ibu pernah ini sakit karena kena setrika. Wah, kebakar ya berarti ya. Jadi kulitnya kebakar, lalu kering, kita gatal ya rasanya ya. Terus ada bekasnya ya. Terus ada lagi mungkin yang gatal-gatal karena nggak cuci kaki. Ada? Oh, nggak boleh ya. Lain kali kalau habis kena air-air yang kotor, kita harus cepat-cepat cuci kaki. Atau mungkin ada juga yang pernah sakit cacar. Oh ya, ada tuh ya. Ada satu adik yang bilang pernah. Tapi udah sembuh ya sekarang kan. Nah, kalau sakit cacar itu juga bentol-bentol di kulit kita ya, tapi dengan obat yang diberikan oleh dokter saat ini kita bisa sembuh kembali. Nah, di cerita hari ini Ibu akan menayangkan satu penyakit. Lihat nih ya. Nah ini ya, adik-adik bisa lihat, ini adalah salah satu penyakit kulit yang paling ditakuti oleh orang-orang di zaman Alkitab ya, di zaman dulu sekali. Waktu itu ilmu kedokteran belum bagus ya, belum hebat, belum banyak penelitian-penelitian dan obat-obatan juga belum berkembang sampai sejauh ini ya. Namanya apa penyakit ini? Kusta atau lepra. Jadi pada zaman itu kusta itu sangat ditakuti ya, karena susah disembuhkan. Hampir tidak pernah ada yang sembuh ya. Awalnya kusta akan membuat kulit seseorang menjadi bergusik ya, berputih-putih seperti itu dan gatal. Lama-lama menjadi borok dan bisa membusukkan daging di sekitarnya. Wah, serem ya adik-adik. Jadi dagingnya itu bisa busuk lalu lepas ya. Lalu lama-lama jari-jarinya lepas. Jadi tanggal ya, menanggalkan bagian-bagian tubuh kita. Pada masa sekarang lain ya adik-adik. Penyakit kusta sangat mudah disembuhkan karena sudah ada penelitian-penelitian, dokter juga semakin pintar, ada obat-obat yang sudah diperuntukkan untuk sakit kusta. Asal pada saat kita sakit langsung cepat-cepat ke dokter, lalu kita menjaga kebersihan tubuh kita dan kemudian kita minum obat, istirahat, pasti akan sembuh. Ya, kalau beda ya, di zaman Alkitab dulu kusta dianggap penyakit yang merupakan penyakit kutukan. Kenapa? Karena saat itu kusta sangat sulit disembuhkan, hampir tidak ada yang sembuh, bahkan bisa berujung ke kematian. Wah, mengerikan sekali ya. Mungkin hanya karena kebaikan Tuhan saja, maka orang yang sakit kusta itu dapat disembuhkan. Ya, adik-adik, saat ini
Ibu akan bercerita tentang seorang panglima tentara ya, orang yang sangat hebat, yang sangat dihormati saat itu, yang sakit kusta. Nah, adik-adik lihat nih, panglima ini bernama Naaman. Ia kesayangan Raja Aram. Seluruh rakyat dari kerajaan Aram sangat menghormati Naaman. Kerajaan Aram adalah tetangga dari kerajaan Israel. Orang-orang terdekat Naaman tahu bahwa Naaman menderita penyakit kusta. Meskipun sakitnya belum parah, namun Naaman sangat sedih, khawatir, takut, dan banyak perasaan yang membuat ia susah tidur dan susah makan bila mengingat penyakitnya itu. Bagaimana ya kalau penyakitku semakin parah? Bagaimana ya kalau orang-orang takut bertemu denganku? Pasti orang-orang takut bertemu dengan aku, bersalaman dengan aku karena tertular penyakitku. Semua orang tidak mau punya penyakit kusta seperti ini. Terus kalau aku mati gimana ya? Karena lama-lama kusta ini menggerogoti tubuhku. Lama-lama jari-jariku akan lepas. Lalu tubuhku juga mungkin akan semakin banyak yang sakit kusta. Karena sakit kusta itu menyebar ke seluruh tubuhku. Pasti orang-orang akan menjauhiku. Ya itu ya adik-adik, apa yang dipikirkan oleh Naaman. Kasihan sekali ya Naaman. Sudah berbagai cara dan pengobatan sudah dilakukan, tetapi tidak membuat kustanya hilang. Gak sembuh-sembuh juga. Lalu di rumah Naaman ada seorang pembantu, anak perempuan Israel. Ia adalah tawanan dari gerombolan orang Aram yang menjajah daerah rumah tinggalnya di kerajaan Israel. Anak perempuan itu kemudian oleh gerombolan itu dijual dan sekarang menjadi milik istri Naaman, bekerja di rumah Naaman ya. Ia menjadi pembantu di dalam rumah Naaman. Ia tahu majikannya Naaman terkena kusta. Suatu hari anak perempuan ini bilang kepada majikannya, ya, kepada nyonyanya, "Nyonya, seandainya Tuan Naaman datang ke nabi yang ada di Samaria, di Israel, pasti nabi itu bisa menyembuhkan Tuan, bisa menyembuhkan penyakit kusta Tuan." Lalu istri Naaman memberitahukan kepada suaminya, "Hah? Benarkah? Wah, aku ingin mencobanya. Tidak ada salahnya aku pergi ke Samaria, ke Israel untuk mencari pengobatan." Lalu Naaman minta izin kepada raja. "Raja, bolehkah aku pergi ke Israel?" Tentu saja, Raja Aram memperbolehkan, mengizinkan panglimanya untuk mencari pengobatan. Bahkan Raja Aram itu memberikan banyak hadiah, uang, pakaian untuk Nabi Elisa yang nanti akan menyembuhkan panglima kesayangannya. Raja juga membuatkan surat jalan kepada Raja Israel, ya, memberikan surat supaya Raja Israel memperbolehkan Naaman untuk disembuhkan di Israel. Kemudian berangkatlah secepatnya Naaman ke kerajaan Israel. Ia menghadap Raja Israel, memberikan surat dari Raja Aram, meminta izin untuk menemui Elisa, nabi yang bisa menyembuhkan dia. Tetapi Raja Israel tidak tahu ya. Raja Israel malah setelah membaca suratnya menjadi gelisah. Ini Raja Aram cari gara-gara ya. Memang di Israel ada yang bisa menyembuhkan kusta. Bukannya kusta itu sulit disembuhkan. Tidak ada yang bisa sembuh. Tetapi Nabi Elisa mendengar bahwa ada panglima Aram yang datang ke Israel untuk minta disembuhkan, ya. Lalu Nabi Elisa itu
segera memberitahukan kepada Raja Israel. Raja, kirim aja panglimanya itu ke rumah saya, ke rumah Nabi Elisa. Pasti Nabi Elisa akan menyembuhkan. Ya. Lalu Raja memerintahkan panglima Naaman itu pergi ke rumah Nabi Elisa. Sesampai rombongan itu sampai di rumah Nabi Elisa, ternyata Nabi Elisa tidak mau keluar ya. Dia tidak menemui Naaman, tetapi ia hanya menyuruh orang agar Naaman mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Itu caranya agar ia sembuh. Diperlakukan seperti itu, Naaman sangat tersinggung adik-adik. Dia adalah panglima perang yang terhormat ya, yang disayang sama rajanya. Masa Nabi Elisa malah gak keluar dari rumah, gak mau menyambutnya, dan malah disuruh mandi di sungai Yordan. Wah, keterlaluan nih Nabi ya. Paling tidak keluar dong nabinya ya, mendoakan aku, kata panglima Aram itu ya, kata panglima Naaman itu. Paling enggak nabinya ini keluar mendoakan aku. Masa aku disuruh mandi di sungai yang kotor? Ya adik-adik, tadi panglima Naaman itu menjadi tidak suka ya, karena tidak dihormati oleh Nabi Elisa ya, tidak disambut oleh Nabi Elisa. Padahal ketika kita memohon kepada Tuhan, kita tidak boleh sombong ya adik-adik. Coba kita lihat dari Mazmur 149 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 149 ayat 4. Demikian bunyinya. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ya, itu ayat Alkitabnya. Bagus sekali. Kita baca ulang sekali lagi ya. Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ya, ingat ya adik-adik, ketika kita memohon kepada Tuhan, kita harus rendah hati. Ketika kita mungkin membutuhkan sesuatu, kita menginginkan Tuhan menyembuhkan kita atau orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi, kita harus mempunyai hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sombong ya, jangan merasa diri hebat atau lebih dari semuanya, tetapi kita harus rendah hati. Demikian menurut firman Tuhan ya. Jadi ini ayat hafalan kita, Mazmur 149 ayat 4. Kita harus ingat ya, orang yang rendah hati akan mendapat keselamatan. Kemudian pegawai Naaman yang bersamanya memberikan usulan, Tuan, seandainya Nabi itu memberikan perintah yang sukar agar Tuhan sembuh, Tuhan pasti akan lakukan, bukan? Nah ini perintahnya sangat mudah Tuhan, hanya mandi 7 kali di sungai Yordan. Gak susah kan Tuhan? Oh iya ya, benar juga pikir Naaman. Kalau cara sembuh itu gampang, hanya mandi 7 kali, mengapa saya jadi marah ya? Segera turun Naaman ke sungai Yordan, dan ia membenamkan tubuhnya 7 kali ke dalam air sungai itu. 1, 2, 3, 4, 5, wah kurang 2 kali lagi nih, 6, 7. Ketika Naaman itu selesai membenamkan tubuhnya 7 kali, dia berdiri dari air, tubuh Naaman sembuh adik-adik.
Kulitnya seperti kulit seorang anak, bersih semuanya. Ia sembuh total dari kusta. Peristiwa ini membuat Naaman bukan saja pulih tubuhnya, tetapi juga hatinya berubah menjadi percaya kepada Allah Yehova, Allahnya orang Israel. Ia sudah menerima kebaikan Allah Yehova. Ia mau memberikan dirinya menyembah Allah Yehova. Naaman kemudian berjanji kepada Nabi Elisa bahwa ia akan beribadah kepada Allah Yehova dan sujud menyembah kepadanya. Ia akan meninggalkan penyembahan kepada berhala-berhala atau patung-patung yang lain. Naaman belajar untuk datang kepada Allah dengan rendah hati. Semua kehebatan yang dimilikinya tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, puji Tuhan ya, Naaman berubah. Setelah dia sembuh dari sakit kustanya, dia juga berubah imannya. Dia menjadi percaya kepada Tuhan Allah dan menyembah hanya kepada Tuhan Allah. Dia juga berubah, dia tidak menjadi sombong lagi. Ya, dia mau datang kepada Tuhan, merendahkan diri dan juga menganggap bahwa semua kehebatannya itu tidak ada artinya ya di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik ingat ya firman Tuhan hari ini, Mazmur berapa tadi? 194 ayat 4. Kita akan menghafalkan ya. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Nah, Tuhan akan memberikan keselamatan dan pertolongan kepada orang yang memohon kepadanya dengan rendah hati. Ya, jangan dengan sombong. Ya, adik-adik semuanya, inilah cerita hari ini tentang Panglima Naaman yang sangat hebat, yang dihormati di mana-mana, tetapi kemudian dia disembuhkan, lalu dia juga merendahkan hati dia untuk mau menerima Tuhan Allah menjadi Tuhannya. Yuk, kita akan berdoa, adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Melalui Panglima Naaman yang sangat hebat itu, Tuhan boleh menceritakan kepada kami bagaimana kami harus datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Ketika kami sombong, ketika kami merasa lebih dari yang lain, itu Tuhan menolong kami, mengingatkan kami, supaya kami boleh kembali ingat bahwa semuanya itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kami harus mau untuk datang kepada Tuhan dengan rendah hati, di mana kami boleh bercakap-cakap dengan Tuhan, memohonkan apapun yang kami perlukan kepada Tuhan, melalui semuanya, dan Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menerima berkat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh semakin bertumbuh dalam iman kami, di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan segala kesalahan kami. Biarlah kami boleh mengerjakan tugas-tugas kami, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyampaikan berita firman Tuhan ke setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, demikianlah GKI High Kids hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Ya, salam semuanya, salam GKI High Kids. Tuhan Yesus memberkati.